Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel Osama dan Nanda, ya. Osama, Nanda mau nanya nih. Oke. Osama kan di sini udah hampir 3 tahun ya, 3 tahun lebih. Lebih ya. Kata orang, kenapa Osama langsung bisa bahasa Indonesia? Soalnya kan di rumah kita tidak belajar bahasa Indonesia. Berbicara di bahasa Inggris ya? Yeah, we are never try talking Indonesia. Also me surprised you say much word that me surprised you can talking with me. Bagaimana belajar ini? Yeah. Sama siapa belajar? Karena Osama bilang sakit hati. Kapan Osama bisa sakit hati? Dari mana? Dari mana ya? Bahaya ya. Okay. Kita bahas ya di sini. Dari mana? Siapa yang ngajarinnya? Iya, siapa yang cewek ngajarnya? Tamam. Oke, jawab. Awal ini informasi untuk orang lihat sama yang teman-teman surprise ya. Berpikir saya belajar bahasa Indonesia karena saya nikah sama orang Indonesia. Ini bikin saya belajar cepat bahasa Indonesia. Tapi yang orang tidak tahu, Osama sama Nanda di rumah berbicara di bahasa Inggris. Sama ini habis video ini berbicara di bahasa Inggris karena rutin. Kan pertama nikah, pertama ketemu bahasa Inggris. Sekarang jadi sama keluarga Nanda juga susah. Ya. Bahasa Inggris tetap. Ya, sama ini brother Elo, ini kakak istri Arandi. Sekarang saya berbicara di bahasa Indonesia, jawaban di bahasa Inggris. Iya. Ini karena sudah susah ganti. Susah ya di bahasa Indonesia sedikit kembali di bahasa Inggris. Tidak saya, dia. Ini nomor apa satu ya. Apa yang maaf ya dipotong. Apa yang membuat Osama semangat ya? Nomor satu ini belajar bahasa Indonesia. Ya cepat. Nomor satu, saya suka belajar bahasa. Saya suka dari awal. Suka belajar bahasa. Saya belajar bahasa Inggris. Ke Indonesia saya sudah bagus ya bahasa Inggris ya. Ya ada 2 bahasa Arab sama bahasa Inggris. Ini nomor satu. Nomor 2, saya baru datang ke Indonesia. Maaf ya, ada banyak masalah di sini karena saya nggak ada bahasa ya. Bingung ya. You want explain but not can. Not can. Kalau saya lihat yang tidak benar atau ada dijual beli atau ini susah ya, nggak paham ya. Nomor satu, belajar di Indonesia uang, karena uang di Indonesia susah ya. Ada banyak zero, banyak kosong ya. Banyak nolnya ya. Semua orang di sini miliuner ya. Amin. ada banyak nol di sini. Semuanya juta. Biasanya di Arab kalau orang ada 2 juta ini miliuner ya. Kaya banget. Di sini 2 juta untuk kontrakan. Ini yang ya susah. Saya baru belajar uang sama nomor. Sekarang nomor ya sampai 1 miliar. Oke ya. Tapi, bagus bentar saya. Tapi sampai saat ini Osama tidak bisa save name. Osama nggak bisa nih. Ini namanya siapa? Lupa lagi. Baru aja 1 menit. Karena saya bertemu sama banyak orang di Indonesia, banyak setiap hari ada 15 sampai 15 orang setiap hari. Saya susah untuk hafal semua namanya. Ini nomor 1. Nomor 2, nama ada sedikit berbeda ya. Asep, Ujang, ya kalau di bahasa Kecep. Ya ada kalau di Sunda karena saya di daerah Sunda ya. Kalau orang Ridwan, Rizal, ini kayak Arab saya dihafal. Langsung ya, mudah. Kalau Iin, Titin, Pipin, Kikin, no. Maaf ya, ini bercanda. Canda aja ya. Maaf kalau ada Titin di rumah di ini. Kembali ke topik. Ini informasi untuk ini. Saya belajar, saya semangat karena saya ada banyak masalah di awal karena saya nggak ada bahasa. Dijual beli karena saya suka bisnis sama jual beli. Ada banyak ya. Nomor 1, saya belajar uang dan nomor. Untuk bisa ada rezeki, ada hasil, ada di Indonesia ya. Ini nomor 1. Nomor 2, saya yang susah saya tinggal di daerah Sunda. Semuanya berbicara di bahasa Sunda. Saya tidak mau belajar bahasa Sunda sebelum bahasa Indonesia karena setelah itu saya susah belajar bahasa Indonesia karena di daerah Sunda. Mau belajar dulu bahasa Sunda.
yang banyak kan berpikir ini saya belajar di kuliah atau belajar di kursus, tapi tidak belajar di kursus, tidak belajar bahasanya di jalan. Di jalan ya. Yeah. Sama di YouTube, saya coba dilihat di YouTube, nggak ada yang banyak kan najar dari Arab ke Indonesia atau dari Indonesia ke Arab ya, sedikit banget. Sama bahasa formal. Oh iya, formal. Bahasa formal, saya tidak mau belajar bahasa formal. Ini kayak presiden atau kayak di government berbicara. Saya mau bicara yang orang sehari-hari orang bisa paham ya, kalau tinggal di daerah orang bisa paham bercara saya. Yeah. Awalnya saya udah 6 bulan mungkin di bahasa isyarat. Yeah. Bahasa isyarat satu tahun. Iya, sampai 1 tahun bahasa isyarat sedikit. Belajar ini berapa, harga berapa, nomor. Ya, step by step. Tapi saya mulai bisa bahasa Indonesia di Tasikmalaya. Ada sebab juga karena di Garut sebelum di sini, ini kota istri. Garut amazing, Dingin, sejarah orang tidak tahu Garut, di searching di Google ya. Bukan orang dari Kalimantan atau dari Malaysia. Ya, karena ada banyak kan dari Malaysia. Hello Malaysia. Garut bagus ya, tapi di Garut ini terkenal yang banyak kan orang tua atau anak kecil. Iya. Jadi karena yang banyak kan anak muda ke Bandung, ke Jakarta, ke kota-kota besar untuk kerja, untuk belajar, untuk kuliah. Teman saya semuanya 65 tahun lebih. dimain catur atau ini berbicara bahasa Sunda. Ya, oke, ini tapi saya di translate nggak ada di Google Translate karena di bahasa Sunda. Tapi saya alhamdulillah coba sama news. Ini kakak istri setiap hari pagi-pagi pakai lihat news. Ya, di television, lihat berita. Saya suka politik ya, sama suka lihat news ya. Saya coba gak paham kosong, tapi coba untuk paham. Sama ada banyak kalimat-kalimat dari Arab kayak adalah, kayak adil, kayak hukum, kayak banyak kita nanti berbicara di video yang lain. Tentang persamaan bahasa Arab. Sama kalau saya tidak paham, kakak apa artinya di bahasa Inggris ya? What does it mean? Oh, ini di translate untuk saya suka. Habis saya di Tasik, saya baru ada temen karena di Garut saya nggak ada temen. Jadi sama aku 24 jam. Ya, sama ini atau main catur. Ya, sama paman. Kalau ke Jakarta kan temannya orang Arab, jadi bahasa Arab. Kalau saya di Jakarta tinggal nggak bisa bahasa Arab karena daerah Arab, banyak orang Arab, bertemu sama orang Arab, nggak bisa belajar bahasa Indonesia ya susah. Awalnya saya ada decision untuk apa itu decision sama? Bukan, ini apa? Apa Decision. Saya mau belajar cepat. Saya nomor 1 ke gym. Saya bikin teman di gym. Coba bercara. Susah sama orang di sana, pusing karena aksen lugat saya tidak benar. Yang banyak kan saya berbicara awalnya tidak benar. Kepaham ya maksudnya apa? Ya itu. Tapi alhamdulillah. Step by step, learning. Setelah itu ada teman di grup, ada di Qumanitas. Saya join Qumanitas. Terima kasih ya untuk NR XR Tasikmalaya. Saya join Qumanitas. Semuanya joinnya untuk bisa paham. Gym, join teman di cafe, join. Ini saya belajar cepat ya. Tidak diam di rumah ya? Ya, tidak di rumah. Setiap hari saya keluar untuk belajar. Ada satu goal, belajar bahasa Indonesia. Daerah Tasik bahasa Sunda juga, tapi ada banyak kan yang anak muda. Kalau saya berbicara di bahasa Indonesia, jawaban di bahasa Indonesia, alhamdulillah saya lebih ada confident ya. Ada apa itu confident? Pede. Percaya diri. Ya, pede untuk berbicara di bahasa Indonesia. Sama waktu kemarin di Garut, kalau saya keluar biasanya sama istri. Kalau saya sama istri, orang-orang malu untuk datang, untuk ta'aruf, untuk
kenalan. Iya. Ya, malu. Ini udah satu orang ini. Tapi di Tasikmalaya yang banyak kan saya keluar sendiri. Kalau saya sendiri, orang pede sedikit untuk kenalan. Iya. Oh, assalamualaikum. Bisa bahasa Indonesia. Terus Ini di dari Tasik, mana? ya sedikit orang-orang. Iya, sedikit. Gak ada nih. Iya. Di Tasik gak ada orang-orang ya. Sama orang Tasik apa itu baik-baik ya? Iya baik. Easy, mudah untuk Mudah. kenalan, untuk bikin temen kayak itu deh. Saya suka sama belajar cepat ya. Udah ada informasi sama kalimat sama ini bahasa sedikit di Garut, tapi di sini udah dipraktik cepat ya, setiap hari. Alhamdulillah sekarang saya di Tasik Mau 2 di tahun. Oktober insya Allah 2 tahun. Di Iya. Oktober depan saya insya Allah 2 tahun. Ya alhamdulillah saya tidak 100% bagus bahasa Indonesia, tapi alhamdulillah saya Bisa nggak ada banget. masalah ya. Sekarang kalau saya keluar, kalau travel Pasar, sendiri ke iya. pasar, ke kemana-mana, pasar. Nanti saya bikin video di pasar vlog ya. Kemana-mana alhamdulillah bisa nego, bisa paham, bisa jual, beli. Try alhamdulillah. nego in Sunda. Nih orang Sunda pasti ngerti ya. Kalau di Sunda ini, Pak, ini tomat sabaraha. Kalau di Ya kamu jawab ya. Kamu yang jualan, saya yang 2000-an beli. sekilo. 2000-an? Ya. Gak ada yang jual. Tomat. 20.000 sekarang lagi mahal. Lebih mahal. Kenapa? 20. Yang kemarin saya beli Ini bahasa kilo Sunda, cuman Hah? Sunda. Sunda? Iya. Gak paham Sunda, tapi sedikit. Kenangan. Kenangan yang mahal banget nih. Kemarin Kenaon mahal pisan. pesan, tidak banget ya. Tidak. Kemarin saya udah beli 17.000 ya. Betul. Ya, oke. Ini untuk bercanda aja. Saya suka orang Sunda sama orang yang lain karena saya main terus ya ke Jawa, ke Sumatera. Nanti kita berbicara untuk ini. Terima kasih banyak, saya ngobrol banyak. Sekarang waktu kopi. Sebelum kita tutup di video ini, terima kasih untuk subscriber yang baru. Terima kasih untuk support, untuk like, untuk Terima kasih. komen yang orang komen aktif di komen big like dan love. Terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe untuk orang yang lihat video ini baru di channel, lihat video yang sebelumnya, dan like, share ke orang lain di WhatsApp, Facebook, Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.